Iya sayang. Iya, iya. Bentar lagi, iya. Oke sayang, iya. Aduh, wanita nih emang bener-bener fitnah terbesar banget nih. Puasa begini ada aja ujiannya. Kalau lagi marah tuh bikin badan gatal-gatal tau gak? Ngomong gak ada spasinya. Kamu kapan selesai syuting? Sebentar lagi kan aku mau ke mall sama anak-anak. Kan kita mau dinner, ya kan udah lama banget nih. Cepet dong pulang. Ya sayang ya. Cepet pulang ya sayang. Habis itu pahala, habis. Puasa kok marah-marah. Sini, Son, sini cepet, sini. Ya Allah, jangan di situ, di sana lewatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ujian. Aduh. Kan ada jalanan di sana. Maaf ya Ustadz ya aku lewat sini ya Ustadz. Apa? Ya gimana aku gak marah-marah Ustadz. Harusnya kan istri itu kan meredam emosi suami ya. Tapi ini malah istri mancing emosi suami. Di bulan Ramadan ini, memang wanita itu jadi ujian juga buat laki-laki. Bener kan? Nah gini, dengerin dulu. Karena wanita itu ujian terbesar bagi yang namanya laki-laki. Tapi ingat, wanita itu adalah godaan daripada dunia ini. Ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Dan siapa yang tergoda dengan wanita itu kan, mohon maaf ya, ada bahayanya juga. Tapi tunggu dulu. Islam tidak melarang kita untuk tidak tergoda dengan wanita sepanjang, dengerin, tidak melanggar syariat, aturan syariat. Makanya ada namanya pernikahan. Tidak ada yang namanya pacaran. Ramadan pacaran, tuh hati-hati. Terus, mohon izin, yang kedua, apalagi? Islam tidak melarang kita dengan dunia ini, tapi tidak melakukan kemaksiatan atas dunia. Maka, sini, duduk. Sini duduk. Supaya lebih adem. Karena kalau marah harus duduk. Iya Ustadz. Jadi gitu. Jadi an-nisa'u imadud bilad, wanita itu tiangnya. Jadi artinya apa? Tergantung dari rumah tangga itu adalah wanita. Dan wanita itu bisa mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan loh. Kebayang nggak wanita itu di bulan suci Ramadan? Ya Allah, dia nyiapin bekal kita. Kita masih tidur, dia bangunin kita. Bahkan bukan hanya bangunin, dia masak sebelumnya. Ngurusin banyak orang. Itu hebatnya wanita. Nggak setuju deh kayaknya. Ustadz di sini tuh terlalu ngebelain wanita. Dengar. Karena kejap. Saya mau jelasin bahwa wanita itu bisa membahayakan puasa laki-laki. Nah bener ya, berarti Ustadz ngakuin dong wanita yang salah. Nggak gitu. Karena godaan wanita itu, apalagi di siangnya Ramadan, bisa mendapatkan kafarat. Ih Ustadz ngomong kayak gitu. Nggak boleh dong ngomong begitu. Memang aku ngomong apa? Masa Ustadz ngomong? Stop! Jangan ngomongin. Saya sudah tahu apa maksudnya. Itu kan? Bukan itu maksudnya. Kafarat. Kafarat itu semacam denda. Kalau melakukan maaf suami istri, melakukan hubungan di siangnya Ramadan, maka kafaratnya adalah, hati-hati, membebaskan budak. Mana ada budak sekarang? Kecuali, dendanya itu kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Tahu nggak 2 bulan berturut-turut? Kalau batal di hari ke-20, ulang lagi dari awal. Hati-hati nih godaannya. Jadi, hati-hati. Jadi wanita itu bisa membahayakan puasa laki-laki, bahkan menjadi bahayanya didenda. Dan kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang. Banyak ya? Banyak. Makanya sosok wanita itu jadi ujian bagi laki-laki, tapi bisa menjadi sesuatu yang menenangkan, membantu buat laki-laki. Tapi dalam hal ini, makanya harus banyak mengingat Allah. Ketika berpuasa, mengingat Allah. Ketika berpuasa, banyakkan bertobat. Apalagi jangan sampai ketika ada keinginan, langsung diredam. Oh aku tahu. Berarti laki-laki ini bisa menjadi ujian bagi wanita. Terus wanita itu bisa menjadi ujian bagi laki-laki. Terserah kamu tadi. Kayaknya nggak gitu deh, enggak. Wanita yang sebenarnya ujian bagi laki-laki. Masa laki-laki ya kan Ustadz? Ustadz! Ada dong. Ya Ustadz marah. Batal loh puasanya. Ustadz! Masya Allah, ternyata dari tayangan tadi ya Ustadz ya banyak banget nih emang jenis-jenis ujian ya saat berpuasa gitu ya. Dan semoga puasa kita yang udah hampir selesai ini Masya Allah tetap diberikan kelancaran dan juga kesehatan jamaah yang ada di rumah ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk pelajaran kita pagi hari ini, temanya masih sama, mudik penuh berkah.
Bagaimana caranya biar penuh berkah? Belajar pagi hari ini. Ustadz mudik nggak? Ustadz mudik ya? Karena anak saya sudah mudik semua. Oh, nanti Jumat Ustadz nyusul kemarin. Dan gitu ya? nanti insya Allah pas habis khutbah baru mudik. Oh, khutbah dulu baru mudik. Oh, soalnya banyak jamaah nih akhirnya untuk hindarin kemacetan nih mudiknya lebih awal Ya gitu kalau aku kan. agak akhir. Ustadz akhir. Tapi Ustadz pengen tahu dong tipsnya dibagi-bagiin dong. Dalam pandangan Islam tips mudik nih untuk mempersiapkan bekalnya nih supaya mudiknya tuh selamat gitu. Bukannya mudiknya jadinya ke akhirat ketemu sama Allah Oh, gitu iya. Ustadz. Ada gak sih Ustadz? Waduh. Serem ya Ustadz ya? Mudiknya enggak balik ya. Heeh, Ih, nauzubillahiminzalik. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. kata-katanya ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semua yang lagi mudik, ayo jangan hanya mudik sekedar mudik, tapi jadikan mudik ini bahan untuk apa? Untuk lahan ibadah buat kita, pahala besar buat kita. Karena ternyata ada adab-adab tata cara mudik yang bagus. Yang pertama kita harus mempersiapkan bekal sepanjang jalan. Jangan sampai mudik tapi justru menyusahkan. Jangan sampai mudik tapi ngutang. Hati-hati loh, pulang-pulang sakit hati dia. Lalu mohon maaf, yang namanya orang mudik itu harus mempersiapkan bekal untuk ke sana, perjalanan, bekal sampai ke sana dan bekal yang ditinggalkan. Artinya apa? Pengamanan. Bahkan kalau berkendaraan nih, yang hati-hati, ikuti aturan yang berkendaraan. Ingat kalau roda 2, kalau roda 4 atau pokoknya semua dijaga dulu untuk kendaraannya. Betul tadi kata Mas Sony, jangan sampai mudiknya Ke akhirat. langsung ke akhirat. Ya Allah. Nah, karena kenapa tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada. Lalu perjalanan yang paling bagus adalah perjalanan malam. Disunahkan untuk perjalanan malam itu dipersingkat. Nah, jadi salah satu sunnahnya juga adalah bagaimana kita memberikan nasihat sebelum berangkat. Kasih nasihat orang-orang yang ditinggalkan. Contoh, kalau saya bukan menasihat kepada orang tapi mengingatkan Pak RT titip rumah ya. Nitip-nitip ya. Titip sama teman-teman. Jadi harusnya seperti itu. Jadi hubungan kita juga enak. Lalu lagian juga mohon izin, Masya Allah tabarakallah, jangan sampai kita sampai di lokasi juga menyusahkan orang-orang di sana. Jadi siapkan bekal untuk selama kita mudik di kampung halaman, berapa hari kita di sana disiapkan. Karena banyak juga orang mudik memang sengaja mudik supaya apa? Tidak mau menerima tamu lah, atau mau numpang di sana lah. Ya Allah. Ketahuan itu, tidak mau repot-repot. Lalu ingat ya, membawa juga tahabu. Bawa bekal oleh-oleh. Seandainya kata Nabi kalau kau ada kerikil, bawa itu kerikil. Saking pentingnya itu namanya oleh-oleh. Oh, siapa yang mau dikasih kerikil tapi? Itu contoh ya Allah. Itu contoh. Seandainya tidak ada, minimal bawa kerikil. Istilahnya harusnya ada buah tangan yang kita bawa. Ada buah tangan. Lalu jangan lupa ada namanya salat sunat safar. Salat sunat dulu baru berangkat. Dan nanti kalau pulang usahakan berada di tempat yang luar biasa lagi untuk mengadakan apa? Sujud syukur. Lalu baca doa. Jadi sebelum berangkat setelah salat sunat duduk dulu. Perbaiki. Tenang dulu. Jangan langsung gerasa gerusu. Lihat dulu. Matikan lampu, air. Ya, kompor diperiksa. Kalau perlu cabut gasnya dan sebagainya, itu harus diperhatikan semua. Jangan sampai kita tinggalkan rumah dalam keadaan berbahaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan tetap kembali lagi ditekankan untuk lebih mengamankan kunci, matikan. Kalau dulu Nabi berkata matikan api. Ya. Berarti kita matikan listriknya. Okay. Lampu-lampunya sebagainya, jangan sampai ada konslet. Kemudian jangan memaksakan diri. Kalau memang capek istirahat. Kenapa? Itu tadi kembali lagi terngiang-ngiang nih kepala saya ini. Nauzubillahiminzalik, ya Allah. Bukan mudik balik lagi. Iya, ya Lalu Allah. mohon izin kalau bisa maaf astagfirullahaladzim, baca doa perjalanan, doa safar. Kalau kita biasa ajarkan baca tasbih lengkap. Subhanallah jalan lurus, alhamdulillah turunan, la ilaha illallah belok-belok, tanjakan Allahu Akbar.
Jadi gitu. Masya Allah. Jadi ada zikirnya. Ada zikirnya Ada ya. zikirnya. Kalau masuk di kampung yang kita tempat kita tuju, bacalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah, Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih untuk Iya. penyuluhannya. Oh iya penyembuhan. Penyuluhannya. Masya Allah, diikutin ya jamaah ya, insya Allah semuanya Saya kebetulan selalu selamat kerja gitu sama ya. sama Menteri Perhubungan. Iya. Jadi saya tahu cara-caranya. Oh udah tahu ya, dan disampaikan lagi di sini ya. Masya Allah, tapi informasinya penting banget Ustadz Maulana, terima Ya kasih sekali utamanya lagi. tuh kendaraan kita harus kan periksa dulu. Ya benar sekali, semoga semuanya sehat, semoga semuanya selamat jamaah yang ada di rumah sampai di tempat tujuannya. Amin ya robbal alamin, Masya Allah. Dan bagaimana lagi caranya ketika kita sudah melakukan perjalanan, masih ada juga nih udah ngelakuin perjalanan tapi seolah-olah kok kayak perjalanannya aktivitasnya sia-sia gitu. Ada yang tidur aja di mobil. Padahal kan di sini kan kita belajar untuk ada pahalanya gitu, ada berkahnya. Apalagi kira-kira yang harus dilakuin biar gak sia-sia Ustadz Syam, biar ada pahalanya. Seperti apa lagi Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabi Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau menginginkan suatu kegiatan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya segala jenis kegiatan kita itu harus bernilai ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka mudik pun diusahakan jadi ibadah. Apa syaratnya supaya jadi ibadah? Harus ada niatnya. Saya niat mudik ini ya Allah karena ingin berbakti kepada kedua orang tua. Saya mudik ini ya Allah karena saya ingin nengokin nenek saya. Saya mudik ini ya Allah, saya mau nengokin sepupu saya. Maka niatnya ibadah, niatnya silaturahim, niatnya birrul walidain, maka perjalanannya akan perjalanan ibadah. Yang kedua, sebelum keluar rumah, maka salat sunnah 2 rakaat, namanya salat sunnah safar, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Seperti pas terbit matahari, pas di tengah-tengah matahari, dan pas terbenam matahari. Selain daripada waktu itu, silahkan salat sunnah 2 rakaat, maka perjalanannya juga perjalanan pahala. Sebelum keluar rumah, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Maka dijawab, hudita wa kufita wa wukita. Engkau diberikan petunjuk, engkau diberikan perlindungan, engkau diberikan yakni kecukupan dalam perjalananmu. Maka juga bernilai ibadah. Maka dia baca juga, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah temanku dalam perjalanan. Jadi kalau mau bernilai ibadah mudiknya, jadikan Allah teman perjalanan. Engkau adalah sahabatku dalam perjalananku, dan engkau pula penjaga bagi sesuatu yang ku tinggalkan. Rumahnya ditinggalkan, mobilnya ditinggalkan, mungkin ada keluarganya, sanak saudaranya ditinggalkan, maka Allah yang menjaganya. Di dalam perjalanan apakah masih bisa dapat pahala? Masih bisa. Kalau sholat fardu, mesti dia menghadap kiblat, mesti dia yakni dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sakit mesti berdiri, tidak boleh duduk. Tapi kalau dalam perjalanan ada kemudahan. Misal naik kereta api atau naik mobil. Misal mobilnya mengarah ke arah sebaliknya kiblat. Oh, Kiblat iya. kan di barat misalnya. Iya. Dia menghadap ke timur. Mobilnya, apakah dia menghadap ke jok? Enggak. Enggak ya. Dia boleh sholat menghadap ke timur. Kenapa? Karena sholat sunnah. Dia boleh juga sholat tidak berdiri karena berada dalam mobil. Karena sholat sunnah. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu mesti dalam keadaan berdiri dan mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi bisa dia sholat duha di kereta. Bisa dia sholat duha di dalam mobilnya. Dengan niat mengikuti sunnah baginda Nabi SAW yang pernah sholat sunnah di atas ontanya. Dapat pahala juga. Kemudian menghabiskan waktu dalam perjalanan dengan membaca Al-Quran. Mumpung masih bulan Ramadan, masih bulannya Al-Quran, maka perbanyak untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa juga mengambil rukhsah. Ya, keringanan dari Allah. Oh, rukhsah. Ya, keringanannya Oh, Allah. suatu keringanan dari Kalau Allah. dapat keringanan tuh apa? Kalau sholat tuh bisa dijamak qashar kalau dalam perjalanan. Ya, maka guru-guru kami mengajarkan, kalau dikasih hadiah sama Allah jangan ditolak.
Jadi dapat hadiah nih, Iya. dapat hadiah bisa jamak qashar, ya nggak usah kerajinan duhur juga, asar juga, langsung jamak qashar situ. Kenapa? Dapat hadiah dari Allah. Nah, jadi kemudahan ini bukan berarti kurang pahalanya, justru mendapat hadiah dari Allah diambil dipergunakan. Nah, dapat pahala perjalanannya. Berarti hal-hal seperti itu yang bisa menambah pahala kita ketika kita dalam perjalanan Iya ya Ustadz dong. ya. Dan tidur dalam perjalanan Iya. bisa dapat pahala. Yang penting bukan sementara nonton Korea terus ketiduran. Kalau- bukan. Sementara baca Quran langsung ketiduran. Oh baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya, Syam. Mas Sani. Niatnya dulu ya jamaah perjalanan untuk apa dan minta ditemani sama Allah ya. Jadi insya Allah dapat pahala yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oh tadi kan guru-guru kita kan udah mulai nyentil-nyentil tuh. Waktu-waktu terbaik dalam perjalanan tuh. Kalau gitu aku mohon penjelasannya dong Habib Nabil. 3 hal itu tuh waktu terbaiknya seperti apa. Biar aku paham Bib, kadang namanya manusia udah dijelasin, masih aja Bib ya kurang paham termasuk aku Bib. Mohon penjelasannya Habib Nabil. Baik, baik. Kembali izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Yang mau mudik, mudah-mudahan selamat saya doakan. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah amin. Tadi kita udah dengar penjelasan banyak dari guru-guru kita. Ustadz Maulana menyampaikan apa-apa yang harus dipersiapkan untuk mudik. Ya Ustadz Syam menyampaikan tadi bagaimana ketika kita mau berangkat mudik. Ada satu hal yang juga kita harus jaga, yaitu apa? Waktu-waktu yang disunnahkan mudik. Ketika saya nyampaikan ini bukan berarti, wah kalau bukan waktu itu nggak boleh, bukan begitu ya Mas. Nanti repot ya jadwal kereta udah di apa namanya. Iya benar. Apalagi gratis pula lagi. Aduh. Nggak bisa nanti kalau mau berubah-berubah ya. Nah jadi bagi yang mampu, bagi yang siap, bagi yang memungkinkan, maka disunnahkan untuk keluar itu dalam 3 waktu. Ya. Waktu apa saja? Ini ya. Jadi yang pertama sunnah kita untuk keluar safar. Safar itu artinya perjalanan dalam fikih itu perjalanan yang jauh. Tadi dikatakan di jamak, di qasar itu kalau dalam mazhab Syafi'i perjalanan jauh. Ya sekitar 80 km atau lebih dari itu. Rasul SAW kana yuhibbu ayyakhruja yawma al-khamis. Rahul Bukhari fi sahihi. Jadi baginda Rasul SAW itu senang sekali kalau keluar safar itu berangkatnya hari Kamis. Ya. Jadi dalam Sahih Bukhari dikatakan demikian, artinya apa? Kalau kita mampu, sunnah, kalau kita mau berangkat, mudik, hari Kamis. Ya. Wah Bib saya nggak sanggup hari Kamis, ya enggak apa-apa, itu hanya sunnah saja. Lalu itu yang pertama, jadi kalau kita memungkinkan, kita pakai kendaraan pribadi dan sebagainya, lalu jadwal kita masih bisa kita susun, sunnah supaya itu. Karena namanya sunnah itu pasti diberikan pahala. Ya. Apalagi niatnya kita ikut Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi sunnahnya ketika perjalanan itu dikatakan dalam hadits dikatakan Rasul SAW berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah berkahilah umatku yang melakukan keluar ya atau misalnya apa namanya baik bekerja, baik belajar, baik mudik gitu ya perjalanan. Yang berangkat pada pagi hari. Pagi bukur itu artinya ya pagi-pagi banget gitu ya. Jadi ketika kita keluar untuk mudik, usahakan berangkatnya pagi-pagi banget ya. Jadi Mas Soni saya itu kalau misalnya saya kan tempat lahir saya di Puncak. Kuburan orang tua saya di Puncak, di Cipanas. Itu kalau berangkat ba'da subuh saya udah jalan. Dan ternyata pagi-pagi sudah sampai di sana bisa ziarah. Ya. Habis itu belum macet saya udah pulang lagi. Jadi sesuai dengan sunnah Rasul tadi. Masya Allah, itu tepat ternyata ya prediksinya juga. Mudah-mudahan mudik juga begitu Ustadz Maulana. Amin. Nah jadi yang kedua tadi ya kalau mudik usahakan berangkat pagi-pagi. Karena biasanya orang belum keluar jam segitu. Kita sudah keluar maka pada saat macet kita sudah melewati itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sunnah ketika kita berangkat mudik, tadi disinggung oleh Ustadzuna Syam, ya bahwa kalau selain 2 waktu itu, maka hendaknya, kata baginda Rasul SAW, alaikum biduljah. Dalam hadis sahih dikatakan, hendaklah kalian berangkat itu juga bisa di waktu malam hari. Ya. Ad-duljah di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna awal malam, bisa bermakna malam hari pokoknya. Ya. Kenapa? Karena pada malam hari bumi itu disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jarak itu menjadi lebih dekat. Ya. Nah, hadirin wal hadirat, kalau kita yang mau mudik, kita nggak bisa pagi-pagi, kita nggak bisa hari Kamis, maka
pilih yang ketiga, yaitu pada malam hari. Itu 3 waktu. 3 waktu itu ya Bib ya. Iya, Masya betul, Allah. betul. Sukanya mudik malam hari. Sukanya malam hari. Kalau Sesudah salat isya, sudah makan malam, salat isya, langsung berangkat. Langsung berangkat. Tiba-tiba sampai di sana subuh. oh cepet. Kalau Allahu Habib Akbar. pagi, Ustadz Maulana malam, Ustadz Syam. Kapan aja deh. Ayo deh. Dah, Ustaz Sang ambilnya hari Kamis. Oh ya Kamis ya. Ya. Jadi Masya 3-3-nya udah dilakuin ya. Ya, Baik. Kamis subuh malam. Malam semuanya Masya Allah. Jamaah tinggal pilih deh, direncanakan matang-matang ya jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih guru-guruku yang tercinta. Jamaah aku mau lanjutin tapi ada informasi penting lagi nih yang mau disampaikan sama Kak Fadli. Kita dengerin yuk. Silakan Kak Fadli. Masya Allah, luar biasa tema pagi ini ya Kak Fadli Masya ya. Allah banget. Memang momen mudik ini menjadi yang paling ditunggu-tunggu nih. Bener. Apalagi kan udah lama kita nggak kumpul sama keluarga. Bener banget sih. Tapi ngomongin masalah mudik, pasti banyak banget persiapan yang harus kita lakukan nih. Terutama salah satunya adalah penampilan. Bener banget, penampilan paling penting ya. Masya Tapi ada yang Allah. lebih penting nih. Apa tuh? Masalah mulut Kak Fadli. Oh, Masya Allah. Kalau itu aku tahu jawabannya. Ini dia, Syasya, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Syasya ini mengandung serpihan siwak asli, bahan alami yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serpihan siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas. Lebih segar. Masya Allah, ini dia nih yang aku cari. Masya Allah. Apalagi bersiwak tidak hanya membersihkan mulut dan gigi aja, tetapi dapat juga mendatangkan keberkahan dan ridho Allah. Amin. Oh iya Kak Fadli, Syasya ini terjamin kehalalannya kan? Tenang Zi, insya Allah terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Syasya ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Subhanallah, ternyata selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan buat kita semua nih. Bener. Tunggu apa lagi jamaah? Yuk beralih ke pasta gigi Syasya. Masya Allah, karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Syasya, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Masya Allah Zi, langsung aja buat oleh-oleh. Bener, pulang diborong mudik, ya. mumpung mau ketemu semua. Biar pada nyobain Syasya. Biar berkah juga mereka. Amin, Iya. amin ya rabbal alamin.